Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Ada para non-ASN atau honorer di Kabupaten Lombok Barat yang meminta kejelasan terkait dengan status mereka setelah pengumuman hasil kelulusan P3K di tahap 1 gitu ya. Jadi bagi mereka, para honorer atau non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K, apakah benar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Dan hal ini ditanyakan langsung kepada BKD atau BKPSDM di Kabupaten Lombok Barat ini. Dan dari pihak BKD juga belum bisa memastikan terkait dengan hal ini. Tetapi kepastiannya mereka tidak akan di PHK. Artinya mereka tetap akan bisa bekerja sebagai pegawai di Kabupaten Lombok Barat. Dan terkait dengan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu, BKD juga masih menunggu kejelasan terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dari Kementerian Pan-RB. Karena sampai dengan saat ini belum ada juklak dan juknis terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini. Yang ada baru keputusan Menteri Pan-RB yang mengatakan atau menyebutkan bahwa honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K yang tidak diterima atau tidak lolos sebagai P3K bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi yang jelas teman-teman tetap sabar menunggu kejelasan terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi pastinya nanti Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi ditunggu saja. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan non-ASN atau honorer di Kabupaten Lombok Barat yang menuntut ya kejelasan status P3K paruh waktu. Diberitakan oleh suarantb.com, judulnya non-ASN Lobar tak lulus tes tuntut kejelasan status P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Non-ASN di Lombok Barat atau Lobar yang tidak lulus pada seleksi P3K tahun 2024 menuntut kejelasan soal status atau nasib mereka menyusul belum ada kepastian soal kebijakan P3K paruh waktu bagi non-ASN yang tidak lulus tes. Mereka khawatir dirumahkan atau diberhentikan atas ketidakpastian kebijakan ini. Namun, pihak Pemkab sendiri menjamin mereka tetap diakomodir melalui skema P3K yang masih ditunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. Pemda diminta untuk menganggarkan gaji non-ASN yang terdata di database BKN tahun 2025 ini. Salah seorang non-ASN menuturkan bahwa informasi yang diperoleh bahwa non-ASN yang tidak lulus P3K Lobar tidak akan diajukan menjadi P3K paruh waktu. Walaupun juklak juknis P3K paruh waktu ini belum keluar, sebab sistem paruh waktu ini ditunggu pengajuan dari daerah. Hal ini sesuai Permendagri, harusnya sesuai keputusan Menteri Pan-RB ya, bukan peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahwa pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu, seharusnya seperti itu ya. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Karena beberapa pertimbangan, salah satunya anggaran, dan Lobar tidak akan mengajukan sepenuhnya. Ini dari kami tenaga non-ASN meminta kejelasan yang tidak lulus apakah dirumahkan atau diusulkan menjadi P3K paruh waktu, karena banyak info yang beredar seperti itu, kata non-ASN yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, menjawab hal ini, Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaluddin menyampaikan bahwa pihaknya juga masih menunggu kebijakan dari pusat. Yang jelas, teman-teman yang sudah masuk database PKN tidak akan diberhentikan dan Pemda tetap diminta menganggarkan gajinya pada tahun 2025 ini, tegas Jamal. Lebih lanjut, Kabid Pengadaan Mutasi Data dan Informasi BKPSDM Lobar Hirman Zulkarnain menerangkan seperti apa mekanisme paruh waktu dan apakah yang tidak lulus di tahap ini akan secara otomatis masuk dalam ranah P3K paruh waktu. Hal ini belum bisa dipastikan oleh BKD karena masih perlu menunggu juklak juknis dari pusat. Apapun itu nanti pasti akan disampaikan oleh tim Panselda. Ini masih dalam proses juga. Tahap 2 masih berproses, ujarnya. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan non-ASN di Kabupaten Lombok Barat yang meminta kejelasan terkait dengan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu bagi mereka yang tidak lolos seleksi P3K 2024 tahap 1 gitu ya. Jadi sebenarnya Kementerian Pan-RB juga sudah cukup jelas menyebutkan di keputusan Menteri Pan-RB bahwa bagi mereka honorer atau tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K bisa dipertimbangkan. Itu ya harus dipahami bahwa bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan pertimbangan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ini penentuan awalnya tentunya ada pada PPK. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Kalau instansi daerah, pejabat pembina kepegawaiannya kalau di provinsi ya gubernur, kalau di kabupaten ya bupati, kalau di kota ya wali kota. Jadi tergantung pejabat pembina kepegawaian. Jadi sangat tergantung oleh masing-masing instansi. Kalau masing-masing instansi mengusulkan bahwa seluruh honorer yang tidak diterima sebagai P3K diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentunya instansi pusat dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan BKN akan mengakomodir hal itu. Tetapi Kementerian instansi pusat maupun instansi daerah masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Bagaimana proses atau prosedur pengangkatan honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman tetap sabar, tunggu saja bagaimana juklak dan juknisnya yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.